Dan untuk membedah lebih jauh tentang permainan mobile, khususnya PUBG, telah hadir bersama kami di studio Metro TV, Anton Suharyo, CEO Playgame.com. Selamat siang, Mas Anton. Selamat siang, Mas Anton. Mas Anton, ini terkait dengan game begitu ya. Kalau kita lihat ada banyak sekali riset yang menyatakan kalau orang gampang terpengaruh terhadap apa yang mereka lakukan. Misalnya menonton film, pengaruhnya terhadap minat untuk tourism misalnya untuk mengunjungi suatu destinasi tertentu. Nah ini bermain game yang ada kaitannya dengan kekerasan berkorelasi positif dengan keinginan untuk kekerasan. Ini Anda melihatnya seperti itu atau gimana? Sebenarnya dari kacamata game developer, kita membuat game itu pasti untuk di-enjoy, dinikmati sama banyak pemain. Kita sering banget mendengar headline game A berdampak buruk untuk apa gitu ya, game itu. Dan waktu kecil saya ingat orang tua juga bilang, oh kalau kamu main game terus kacamata minus, nanti nilai bakal jeblok dan segala macam. Menurut saya itu kembali kepada individu, kembali kepada moderasi dan pentingnya peran orang tua dalam memprioritaskan waktu anak itu sendiri. Jadi kalau misalnya anaknya itu di rumah tidak diurus, misalnya sedihnya di Indonesia banyak orang tua seperti saya juga baru jadi orang tua, sibuk di luar ya, jadi anaknya memegang gadget yang memang gadget teknologi yang sekarang sudah dimanapun lumrah ya. Lumrah. Seperti itu, jadi anaknya kan tidak terkontrol. Jadi maksudnya tidak ada yang tegas disiplin bilang nah, karena anak kecil tidak tahu lah. Mereka kalau bisa main 24 jam atau 36 jam akan main terus-terusan. Nah, tolong main setelah pekerjaan PR selesai, lalu sudah bantu orang tua juga selesai, lalu mainlah 2 jam sehari atau bagaimana. Kan tidak, kebanyakan di loss seperti itu aja. Makanya seperti misalnya lupa makan, lupa bikin PR dan akhirnya nilainya buruk. Nah itu jadi dampaknya negatif. Jadi kembali ke individu yang menggunakannya. Itu game itu hanya platform untuk have fun. Have fun. Iya. Selain have fun, sebetulnya ada sisi positifnya tidak sih, Mas? Banyak sekali ya. Jadi banyak studi juga. Seperti contoh kita ambil game PUBG ini ya. Kita tuh split second decision. Jadi di mana decision making kita dilatih. Kita juga dilatih karena satu grup ada 4 orang, kita dilatih berkomunikasi dan teamwork dan leadership juga karena setelah kita masuk ke sana kita harus ambil peralatan untuk memenangkan permainan itu. Kita juga menyuruh kamu coba cari mobil yang tepat supaya kita bisa lari dengan cepat, kamu cari ini supaya kita bisa menang. Jadi teamwork dan leadership di sana juga dilatih gitu, seperti itu. Tapi banyak juga kan kalangan atau akademisi yang menyatakan bahwa ini hiperrealitas gitu ya. Orang di mana sebuah kondisi di mana tidak bisa membedakan realita dengan apa yang dia lihat di game tersebut. Apalagi ketika anak kecil misalnya bermain. Ini gimana, Mas? Meminimalisirnya, apakah teman-teman di game-game kreator ini juga sudah memikirkan oh ini nanti ada dampaknya supaya diminimalisir, ada kode etik semacam itu nggak sih? Ya, seperti di negara-negara maju juga, Indonesia juga mengikuti tren. Saya juga sangat bangga dan senang di mana di Indonesia sudah ada game rating system. Jadi itu game rating system di mana nanti orang tua atau wali bisa tahu game ini cocok untuk anaknya atau bukan. Umurnya udah cukup atau belum. Jadi itu juga harus diperhatikan sama orang tua. Jangan langsung main download, dia main apa kita tidak harus dikontrol ya. Harus dikontrol. Peranan wali dan peranan sekolah dan peranan masyarakat untuk menjaga anak-anak kita generasi penerus menurut saya itu sangat penting juga. Tapi kalau ada game, ada peraturan yang kemudian katakanlah dilakukan pelarangan terhadap game tertentu misalnya. Sebagai game kreator dalam negeri, apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya kita selalu menghormati yang namanya local government, local institution dan semua yang mengatur karena memang pemikiran mereka adalah untuk menjaga, ya kan, untuk membuat ini tidak menjadi satu national catastrophe. Contoh seperti di India, di kota Rajot namanya di Gujarat itu di ban, PUBG pernah di ban. Lalu itu karena asal muasalnya itu ada 2 anak kecil lagi jalan-jalan sambil main PUBG tertabrak kereta. Tapi kan PUBG tidak menyarankan ayo kalian jalan-jalan dan jangan meleng gitu ya. Jadi kan itu kembali lagi ke individu. Jadi menurut saya government intervention atau apapun itu kita selalu hormati. Namun kembali kita sebagai game developer mempunyai code etik di mana kita membuat game yang berakhlak baik, mengajarkan kebaikan dan tidak menyarankan hal-hal yang menjerumus atau ekstrim gitu. Jadi kita memang tujuannya ada membuat mereka happy, relax dan have fun gitu. Mas Anton, 5 juta pengunduh di Indonesia untuk PUBG ya. Ini ada tidak data yang menunjukkan siapa mereka? Demografi ini mereka ini siapa? Umurnya berapa? Apa pekerjaannya?
kira-kira saja itu yang namanya PUBG Mobile itu kan memang berarti orang yang memiliki gadget handphone, either handphone, smartphone atau tablet. Jadi perkisaran umurnya tuh bisa bahkan dari anak SD yang sudah mempunyai tablet sampai umur 25 first jobber sampai bahkan umur 30-an yang dulu mungkin kangen main Counter Strike di PC, sekarang sudah bisa di mobile di mana-mana. Dan itu ya memang mungkin karena natur gamenya lebih kepada kecowok-cowokan, jadi tidak cute dan tidak untuk wanita. Jadi lebih banyak memang pria yang akan main. Tapi saya juga lihat banyak kaum hawa yang juga ikut main dan memeriahkan ini gitu. Oke, kalau ada tidak contoh kasus mungkin Anda juga game kreator melakukan studi berbagai macam studi begitu di luar negeri atau di dalam negeri, ada pengaruh tidak orang kemudian bermain game lalu berbuat kekerasan dan katakanlah melakukan aksi-aksi kekerasan? Kalau saya sih melihat bahwa kembali lagi saya tekankan ini semua individu dan memang kalau individunya itu sudah evil, sudah corrupted, dia mau main game apapun, mau main game seperti game-game casual seperti Candy Crush atau game-game yang diciptakan oleh Touchstone, dia juga akan melakukan hal-hal yang buruk gitu. Jadi kalau saya lihat korelasinya bukan karena game dia jadi begini, lebih kepada mungkin karena dia tidak dikontrol main game ini, mainnya 24 jam. Dan punya motivasi apa dalam hidupnya? Iya, betul. Begitu, ya? Individunya memang sudah corrupted, ya dia mau main game apapun, dia mau tidak main game pun akan seperti itu. Jadi, Mas Anton, terakhir, kita juga masih ingat ketika game Pokemon, kemudian orang heboh juga katanya ini mengganggu dan juga mengancam keamanan intelijen dan segala macam. Lalu kemudian sekarang ada PUBG juga kemudian dikhawatirkan. Ini apa yang ingin Anda sampaikan? Menurut saya kita sebagai penjaga penerus bangsa, orang tua gitu ya yang diamanahkan untuk menjaga generasi berikutnya dan juga generasi sekarang. Menurut saya kita harus memainkan peran lebih untuk menjaga anak-anak kita, apa yang dimainkan dan dilihat, ditonton sama anak-anak kita. Jangan membiarkan mereka juga berjam-jam larut dalam dunia mereka. Padahal Anda game creator loh. Iya benar, karena menurut saya kita hanya menciptakan, misalnya sama seperti pencipta sutradara film. Dia menciptakan filmnya berinterpretasikan seperti apa, kembali kepada penontonnya itu sendiri. Sama seperti game juga industri kreatif di mana menurut saya game apapun yang kita create tujuannya sebenarnya hanya membuat orang itu bahagia, relaksasi, lalu mungkin bisa yang tadi motorik sensor kognitifnya jadi bagus, bisa berkomunikasi dan have fun gitu. Dihabisi juga malah tidak bagus begitu ya. Betul. Industri ini begitu ya. Betul. Tapi kalau Anda sendiri pengalaman kalau menyuruh anak Anda membolehkan bermain game berapa jam sehari? Ini juga mungkin tips sebagai orang. Kalau saya bilang sekarang ini saya melihat banyak yang namanya YouTube zombie. Jadi anak-anak nonton YouTube udah kayak zombie gitu. Diajak ngomong nggak mau atau dia main game udah dalam autis dalam dirinya sendiri. Menurut saya kalau bisa sih tidak lebih daripada 2 jam sehari dan itu pun setelah mereka tapi ini tergantung mengerjakan kewajiban setelah mereka mengerjakan kewajibannya. Baik. Terima kasih Mas Anton. Kita tunggu bagaimana ini penggodokannya berjalan dan kita inginkan kemudian ada solusi yang terbaik agar industri kreatif juga tidak di bumi hanguskan juga begitu ya. Terima kasih Mas Anton.